Bab 4. Siapakah Yesus Kristus? Paragraf 1 dan 2, pertanyaan A. Walaupun kita tahu nama seseorang yang terkenal, apakah itu berarti kita benar-benar mengenalnya? Jelaskan. Pertanyaan B. Menurut orang-orang, siapa Yesus itu? Ada banyak orang terkenal di dunia. Kita mungkin tahu nama mereka. Tapi, itu tidak berarti bahwa kita benar-benar mengenal mereka. Kita belum tentu tahu segala sesuatu tentang kehidupan dan sifat asli mereka. Anda mungkin pernah mendengar tentang Yesus Kristus, walaupun dia hidup di bumi sekitar 2000 tahun yang lalu. Tapi, ada banyak yang tidak tahu orang seperti apa Yesus itu. Ada yang bilang bahwa dia itu orang baik. Yang lain bilang bahwa dia adalah nabi, dan ada yang percaya bahwa dia itu Allah. Bagaimana menurut Anda? Paragraf 3. Pertanyaan: mengapa kita perlu mengenal Allah Yehuwa dan Yesus Kristus? Kita perlu benar-benar mengenal Yesus. Mengapa? Alkitab berkata di Yohanes 17 ayat 3, untuk mendapat kehidupan abadi, mereka perlu mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi, kalau kita benar-benar mengenal Yehuwa dan Yesus, kita bisa hidup selamanya dalam Firdaus di bumi. Selain itu, kita akan mendapat manfaat kalau kita mengenal dan meniru Yesus. Dia adalah teladan terbaik dalam hal menjalani kehidupan dan memperlakukan orang lain. Di bab 1, kita sudah belajar tentang Allah. Sekarang, kita akan mencari tahu apa yang Alkitab ajarkan tentang Yesus. Kami telah menemukan Mesias. Paragraf 4. Pertanyaan: apa arti kata Mesias dan Kristus? Lama sebelum Yesus lahir, Yehuwa sudah berjanji di Alkitab bahwa dia akan mengutus Mesias atau Kristus. Kata Mesias berasal dari bahasa Ibrani, sedangkan kata Kristus berasal dari bahasa Yunani. Kedua kata ini berarti yang dilantik, yaitu seseorang yang dipilih dan diberi kedudukan khusus oleh Allah. Sang Mesias akan membuat semua janji Allah menjadi kenyataan. Tapi sebelum Yesus lahir, banyak orang bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi Mesias? Paragraf 5. Pertanyaan: apakah murid-murid Yesus yakin bahwa Yesus adalah Mesias? Murid-murid Yesus sama sekali tidak ragu bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Misalnya, Simon Petrus pernah berkata kepada Yesus di Matius 16 ayat 16, "Kamu Kristus." Mengapa kita juga bisa yakin bahwa Yesus adalah Mesias? Paragraf 6. Pertanyaan: bagaimana Yehuwa membantu orang-orang untuk mengenali Mesias? Lama sebelum Yesus lahir, nabi-nabi Allah menulis banyak perincian tentang Mesias. Bagaimana ini bisa membantu orang-orang untuk mengenali Mesias? Bayangkan kita diminta untuk menjemput seseorang yang tidak kita kenal di bandara. Kalau ada yang memberitahu kita ciri-ciri orang itu, kita pasti bisa menemukan dia. Begitu pula, Yehuwa menggunakan nabi-nabinya untuk memberitahu apa yang akan Mesias lakukan dan alami. Semua nubuat itu terwujud dalam diri Yesus. Hasilnya, orang yang benar-benar ingin mengenali Mesias tahu bahwa Yesuslah Mesias itu. Paragraf 7. Pertanyaan: dua nubuat apa yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias? Coba perhatikan dua nubuat berikut. Pertama, 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Mika menubuatkan bahwa Mesias akan lahir di kota kecil bernama Betlehem. Dan Yesus memang lahir di sana. Kedua, Nabi Daniel menubuatkan bahwa Mesias akan muncul pada tahun 29 Masehi. Ini hanyalah dua nubuat yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan.
Catatan kaki mengatakan, Masehi adalah perhitungan waktu yang dimulai pada zaman Yesus. Sebelum Masehi adalah perhitungan waktu yang dimulai sebelum zaman Yesus. Akhir catatan kaki. Paragraf 8 dan 9. Pertanyaan. Apa yang terjadi saat Yesus dibaptis yang membuktikan bahwa Dia adalah Mesias? Yehua menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus adalah Mesias. Allah berjanji bahwa Dia akan memberikan sebuah tanda kepada Yohanes Pembaptis yang adalah seorang nabi. Tujuannya adalah supaya dia bisa mengenali Mesias. Pada 29 Masehi, Yesus menemui Yohanes di Sungai Yordan untuk dibaptis. Pada saat itulah Yohanes melihat tanda itu. Alkitab menjelaskan kejadiannya di Matius 3 ayat 16 dan 17. Setelah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Tiba-tiba langit terbuka, dan Yohanes melihat kuasa kudus Allah turun ke atas Yesus seperti burung merpati. Terdengar juga suara dari langit, "Inilah putraku yang kukasihi, aku berkenan kepadanya." Ketika Yohanes melihat dan mendengar tanda itu, dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Pada hari itu, sewaktu Yehua mencurahkan kuasa kudusnya kepada Yesus, dia menjadi Mesias. Dialah yang Yehua pilih untuk menjadi pemimpin dan raja. Nubuat Alkitab, kata-kata Yehua sendiri, dan tanda yang dia berikan saat Yesus dibaptis membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi, dari mana sebenarnya Yesus berasal? Dan orang seperti apa dia itu? Mari kita perhatikan apa yang Alkitab katakan. Dari mana Yesus berasal? Paragraf 10, pertanyaan. Apa kata Alkitab tentang kehidupan Yesus sebelum dia datang ke bumi? Alkitab mengajarkan bahwa sebelum Yesus datang ke bumi, dia sudah lama tinggal di surga. Mika 5 ayat 2 berkata bahwa Mesias sudah ada sejak zaman dulu. Yesus sendiri sering berkata bahwa dia tinggal di surga sebelum dilahirkan sebagai manusia. Yohanes 3 ayat 13 mengatakan, "Tidak ada orang yang pernah naik ke surga, tapi putra manusia turun dari surga." Yohanes 6 ayat 38 mengatakan, "Saya turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendak saya sendiri, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus saya." Ayat 62 mengatakan, "Apa jadinya kalau kalian lihat putra manusia naik ke tempat asalnya?" Yohanes 17 ayat 4 dan 5 mengatakan, "Aku sudah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Jadi sekarang, Bapa, berilah aku kemuliaan di sisimu, seperti kemuliaan yang kumiliki di sebelahmu sebelum dunia ada." Jadi, sebelum datang ke bumi, Yesus sudah sangat akrab dengan Yehua. Paragraf 11, pertanyaan. Mengapa Yehua sangat menyayangi Yesus? Yehua sangat menyayangi Yesus. Mengapa? Karena Allah menciptakan Yesus sebelum Dia menciptakan semua hal lainnya. Jadi, di Kolose 1 ayat 15, Yesus disebut ciptaan yang pertama. Yesus juga disayangi Yehua karena Dialah satu-satunya yang Yehua ciptakan sendiri. Itulah sebabnya Dia disebut putra tunggalnya. Yohanes 3 ayat 16. Catatan kaki mengatakan, memang Allah tidak mungkin menikah dan mempunyai seorang putra melalui pernikahan. Allah adalah roh. Kata-kata seperti putra, anak, bapak, dan ibu bisa mempunyai arti kiasan. Misalnya, seorang murid biasanya memanggil gurunya dengan sebutan bapak atau ibu. Tapi, ini tidak berarti bahwa guru itu adalah orang tua kandungnya. Contoh lain adalah sebutan anak desa. Ini tidak berarti bahwa desa itu melahirkan seorang anak. Sebutan itu hanya menjelaskan dari mana anak itu berasal. Di Alkitab, Yehua disebut Bapa karena Dia adalah pencipta. Dan
Yesus disebut Putra Allah karena Yehua yang menciptakannya. Para malaikat dan Adam juga disebut putra-putra Allah. Akhir catatan kaki. Yesus juga adalah satu-satunya yang Yehua gunakan untuk menciptakan semua hal lainnya. Dan hanya Yesuslah yang disebut firman dalam Yohanes 1 ayat 14, karena Yehua menggunakan dia untuk menyampaikan berita dan petunjuk kepada malaikat dan manusia. Paragraf 12. Pertanyaan. Dari mana kita tahu bahwa Yesus bukanlah Allah? Ada yang percaya bahwa Yesus adalah Allah, tapi itu bukanlah yang Alkitab ajarkan. Alkitab berkata bahwa Yesus diciptakan. Ini berarti bahwa Yesus punya permulaan, sedangkan Allah yang menciptakan segala sesuatu tidak punya permulaan. Sebagai putra Allah, Yesus tidak pernah ingin menyaingi Allah. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Bapa lebih besar daripada Putra. Yohanes 14 ayat 28 mengatakan, "Kalian pernah mendengar aku berkata, Aku akan pergi dan aku akan kembali kepada kalian. Kalau kalian mengasihi aku, kalian akan senang karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku." Yehualah satu-satunya Allah yang maha kuasa. Kejadian 17 ayat 1. Dialah yang paling hebat dan kuat di seluruh alam semesta. Paragraf 13. Pertanyaan. Mengapa Alkitab menyebut Yesus sebagai cerminan dari Allah yang tidak kelihatan? Yehua dan putranya, Yesus, bekerja sama selama miliaran tahun sebelum alam semesta dan bumi diciptakan. Mereka pasti sangat menyayangi satu sama lain. Itulah sebabnya Yesus bisa meniru sifat-sifat Bapaknya dengan sangat baik. Tidaklah mengherankan jika di Kolose 1 ayat 15, Alkitab menyebutnya cerminan dari Allah yang tidak kelihatan. Paragraf 14. Pertanyaan. Bagaimana Yesus bisa sampai dilahirkan sebagai manusia? Putra yang sangat Yehua sayangi ini rela meninggalkan surga untuk dilahirkan sebagai manusia ke bumi. Tapi, bagaimana caranya? Yehua secara mujizat memindahkan kehidupan putranya dari surga ke rahim seorang perawan bernama Maria. Dengan begitu, Yesus bisa dilahirkan sebagai manusia tanpa memerlukan seorang ayah kandung. Jadi, Maria melahirkan seorang putra yang sempurna dan menamainya Yesus. Seperti apa Yesus itu? Paragraf 15. Pertanyaan. Bagaimana kita bisa lebih mengenal Yehua? Kita bisa belajar banyak tentang kehidupan dan sifat-sifat Yesus dengan membaca buku Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes di Alkitab. Buku-buku itu disebut Injil. Jika kita mempelajari Injil, kita juga akan semakin mengenal Yehua, karena Yesus mirip sekali dengan Bapaknya. Itulah sebabnya Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 9, "Siapapun yang sudah melihat aku, sudah melihat Bapa juga." Paragraf 16. Pertanyaan. Apa yang Yesus ajarkan? Dari mana ajarannya berasal? Banyak orang memanggil Yesus sebagai guru. Salah satu hal terpenting yang dia ajarkan adalah kabar baik tentang kerajaan Allah. Tapi, apa kerajaan Allah itu? Itu adalah pemerintahan Allah di surga yang akan memerintah atas seluruh bumi dan menghasilkan berkat bagi manusia yang taat kepada Allah. Semua yang Yesus ajarkan berasal dari Yehua. Dalam Yohanes 7 ayat 16, Yesus berkata, "Yang saya ajarkan bukan ajaran saya sendiri, tapi ajaran Dia yang mengutus saya." Yesus tahu bahwa Yehua ingin agar orang-orang mendengar kabar baik tentang kerajaan Allah yang akan memerintah atas bumi. Paragraf 17. Pertanyaan. Di mana saja Yesus mengajar? Mengapa Dia bekerja keras untuk melakukan itu? Di mana saja Yesus mengajar?
dimanapun orang berada. Dia mengajar di kota, desa, pasar, tempat ibadah, dan rumah-rumah. Dia tidak meminta orang-orang untuk datang kepadanya, tapi seringkali dia yang mendatangi mereka. Yesus bekerja keras dan menghabiskan banyak waktu serta tenaga untuk mengajar orang-orang. Mengapa? Karena dia tahu bahwa itulah yang Allah inginkan, dan dia selalu menaati Bapaknya. Yesus juga mengajar orang-orang karena dia merasa kasihan kepada mereka. Matius 9 ayat 35 dan 36 mengatakan, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar di rumah-rumah ibadah, memberitakan kabar baik tentang kerajaan, dan menyembuhkan segala macam penyakit dan masalah kesehatan. Ketika melihat kumpulan orang, dia merasa kasihan kepada mereka, karena mereka ditindas dan telantar seperti domba-domba tanpa gembala. Dia menyadari bahwa para pemimpin agama mengajarkan yang salah tentang Allah dan kerajaannya. Jadi, dia ingin agar sebanyak mungkin orang bisa mendengar kabar baik. Paragraf 18. Pertanyaan. Sifat mana yang paling Anda sukai dari Yesus? Yesus sangat sayang dan peduli kepada orang-orang. Dia baik hati dan ramah. Bahkan, anak-anak senang berada di dekatnya. Yesus juga selalu adil. Dia membenci korupsi dan kecurangan. Dia hidup di zaman ketika wanita tidak punya banyak hak dan tidak dihormati. Tapi, Yesus tidak pernah menganggap wanita lebih rendah atau tidak berharga. Yesus juga sangat rendah hati. Misalnya, dia pernah mencuci kaki para rasulnya. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh budak. Paragraf 19. Pertanyaan. Apa yang menunjukkan bahwa Yesus tahu apa yang dibutuhkan orang-orang dan bahwa dia ingin membantu mereka? Yesus tahu apa yang sangat dibutuhkan orang-orang, dan dia ingin membantu mereka. Ini terlihat jelas ketika dia menggunakan kuasa dari Allah untuk menyembuhkan orang-orang secara mujizat. Misalnya, seorang penderita kusta pernah datang kepada Yesus dan berkata, "Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa membuat saya sembuh." Yesus pun tidak tega saat melihat pria itu menderita dan kesakitan. Dia merasa kasihan dan ingin menolongnya. Jadi, Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh pria itu dan berkata, "Saya mau, sembuhlah." Dan pria itu pun sembuh. Markus 1 ayat 40-42. Coba bayangkan betapa senangnya pria itu. Selalu setia kepada Bapaknya. Paragraf 20 dan 21. Pertanyaan. Mengapa Yesus adalah teladan terbaik dalam hal kesetiaan kepada Allah? Yesus adalah teladan terbaik dalam hal kesetiaan kepada Allah. Tidak soal apapun yang terjadi atau apapun yang musuhnya lakukan, dia selalu setia kepada Bapaknya. Contohnya, Yesus tidak berbuat dosa saat digoda setan. Selain itu, beberapa anggota keluarga Yesus tidak percaya bahwa dia adalah Mesias dan mengatakan bahwa dia tidak waras. Meski begitu, Yesus tetap melakukan apa yang Allah inginkan. Saat musuh-musuh Yesus memperlakukannya dengan kejam, dia tetap setia kepada Allah dan tidak pernah membalas mereka. Yesus tetap setia kepada Yehua, bahkan ketika harus mati dengan cara yang kejam dan menyakitkan. Filipi 2 ayat 8 mengatakan, malah ketika menjadi manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di tiang siksaan. Bayangkan betapa menderitanya Yesus pada hari kematiannya. Dia ditangkap, dituduh menghina Allah oleh saksi palsu, dinyatakan bersalah oleh hakim yang curang, ditertawakan orang-orang, serta disiksa dan dipakukan pada sebuah tiang oleh prajurit. Saat sedang sekarat, dia berkata, "Sudah selesai." Kata-kata ini menunjukkan bahwa Yesus berhasil
menyelesaikan tugas dari Allah. 3 hari setelah Yesus mati, Yehua membangkitkannya sebagai makhluk roh. Beberapa minggu kemudian, Yesus kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan menunggu sampai Allah menjadikannya raja. Ibrani 10 ayat 12 dan 13. Paragraf 22. Pertanyaan. Karena Yesus tetap setia kepada Bapaknya, kesempatan apa yang kita miliki? Karena Yesus tetap setia kepada Bapaknya, kita punya kesempatan untuk hidup selamanya dalam Firdaus di bumi, seperti yang telah Yehua rencanakan. Di bab berikutnya, kita akan membahas mengapa kematian Yesus bisa memberi kita kehidupan abadi. Ringkasan. 1. Yesus adalah Mesias. Kamu Kristus. Matius 16 ayat 16. Apa buktinya bahwa Yesus adalah Mesias? Matius 3 ayat 16 dan 17, Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Yehua menunjukkan bahwa Yesus adalah putranya. Mika 5 ayat 2, Matius 2 ayat 1, dan ayat 3 sampai 9. Semua nubuat tentang Mesias terwujud dalam diri Yesus. 2. Yesus adalah malaikat sebelum datang ke bumi. Saya turun dari surga. Yohanes 6 ayat 38. Apa yang Yesus lakukan di surga? Kolose 1 ayat 15 dan 16. Yehua pertama-tama menciptakan Yesus. Lalu, Dia menggunakan Yesus untuk menciptakan semua hal lainnya. Yesus belajar dari Bapaknya selama miliaran tahun. Lukas 1 ayat 30 sampai 35. Yehua mengutus Yesus ke bumi. 3. Yesus menyayangi orang-orang. Biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku. Markus 10 ayat 14. Sifat apa saja yang Anda sukai dari Yesus? Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus baik hati dan ramah. Yohanes 4 ayat 9 dan 27. Yesus tidak menganggap wanita lebih rendah dan tidak berharga. Yohanes 13 ayat 2 sampai 5 dan ayat 12 sampai 17. Yesus rendah hati. Matius 9 ayat 35 dan 36, Markus 1 ayat 40 sampai 42. Yesus suka menolong orang lain. 4. Yesus selalu melakukan apa yang Allah inginkan. Aku sudah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Yohanes 17 ayat 4. Bagaimana contoh Yesus bisa membuat kita tetap setia? Matius 4 ayat 1 sampai 11. Yesus tetap setia sewaktu digoda iblis. Markus 3 ayat 21. Yesus tetap melakukan apa yang Allah inginkan bahkan saat diejek keluarganya. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Yesus tidak pernah membalas musuh-musuhnya. Filipi 2 ayat 8. Yesus tetap setia kepada Allah bahkan sampai mati. Ibrani 10 ayat 12 dan 13, 1 Petrus 3 ayat 18. Yehua membangkitkan Yesus ke surga.